Salim. Mary Riana. Dumba, salah nama. Nama saya kan Lena Maling. Lena Crazy Rich Pig, Pantai Indah Kapuk. Makanya crazy. Kenapa disebut crazy? Karena gelo pisan. Tuh cari uangnya itu semua harus gelo, ya. Kalau Ratu Elizabeth kan bukan crazy rich. Sultan Brunei nggak crazy rich. Yang crazy rich itu memang karena gelo itu loh yang melakukan segala hal, melanggar segala aturan untuk jadi crazy, gelo rich, makanya gelo. Tapi siapakah aku ini, Mbak? Dititipkan ini berkat ilahi dari Tuhan. Saya mau persembahkan lagu untuk Tuhan sekarang, mengucap syukur kepada Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi maling koruptor. Dengan apakah ku balas Tuhan selain peras uang rakyat, selain peras uang rakyat. Gitu, Mbak, saya begitu berbahagia. Siapakah aku ini? Saya kerja keras sampai ngedeprat. Keras. Makanya Tuhan berkati saya, Ci. Cici juga mau tahu rahasianya? Ikutlah cara saya. Saya nanti mau diangkat jadi Menteri bagian korupsi Wakanda. Makanya saya pilih oke guys, karena saya tahu bakal dipilih jadi menteri. Sudah asuransi pendidikan mereka, tabungan pendidikan, semua sudah semua pokoknya. Beda banget ya koruptor Wakanda sama koruptor luar negeri. Saya juga kenal koruptor dari Italia, teman saya. Dan dia itu judi online. Dia itu curi harta dari Italia dan kabur ke Bali. Buka usaha kafe, klub, diskotik, panti pijat, refleksi. Kaya sekali. Begitu juga ada orang Italia yang korupsi di Italia. Habis itu, dia itu ke Libya, ke Tunisia, ke Maroko. Mereka pergi. Mereka pinter-pinter. Koruptor-koruptor itu di Eropa kelas kakap. Kalau di Wakanda, koruptornya itu rada-rada gimana ya? IQ 70. Mereka nggak kabur ke negara lain. Mereka itu mamer, flexing, dan buka rahasia sampai asuransi anaknya berapalah, inilah mama papa kerja demi anak, sampai kerjanya serius, sampai malingin satu negara gitu. Heran sekali, lagian aneh ya, bangun pagi suami kasih hadiah, ini honey, saya kasih hadiah kamu, ini pesawat, oh thank you so much, gitu, seperti terima hadiah motor wewek. Kalau mereka kasih hadiah pesawat. Habis itu mamer, diviralkan. Apalagi habis itu ngomong, Tuhan yang kasih, Tuhan begitu baik. Surat Tuhan bicara bahwa inilah suami pas untuk saya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Kasih maling suami selamanya. Oh yeah. Sebab Tuhan baik, aku puji kau. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, kasih suami maling selamanya. Ya habis itu ke gereja-gereja, bersaksi, podcast. Tuhan lo yang kasih. Tuhan. Orang Eropa tuh nggak pakai nama Tuhan. Mereka maling kabur, jelas pintar, ini udah pakai nama Tuhan.
Udah flexing, mamer, dipuja-puja pula sama netizen. Aduh cantik sekali saya Cici. Dapat suami ganteng, keren, anak unyu-unyu, kamu cantik. Aduh keren, didoakan pula. Memang rada-rada IQ 70 ya Wakanda ini ya. Makanya butuh antri bansos makan siang gratis sama cucu basi. Gue takut, aku gak mau jadi gelo seperti Wakanda. Sorry ya. Oke guys ya, ada beberapa netizen yang tidak suka tuh sakit. sorry. Ada beberapa netizen yang tidak suka atau sakit hati dengan bule WNI ini ya. Apa yang dia sampaikan walaupun dalam bentuk sindiran guys ya, tetapi masuk akal ya. Kalau koruptor luar negeri ketika mereka melakukan aksi kejahatan, malingin duit ya, itu kabur ke luar negeri lalu mencari usaha apa di luar negeri ya, intinya membuat suatu cara ya bagaimana dia bisa sejauh mungkin dari negaranya ya. Nah beda nih dengan koruptor yang ada di negeri kita ya. Ketika mereka melakukan aksi korupsi ya, mereka tidak kabur ya, tetapi mereka malah flexing, pamer harta sana sini, diundang ke podcast sana sini, pengen diakui, diidolakan ya, pengen dipuja-puji ya. Ini semua pemberian dari Tuhan. Tuhan begitu baik terhadap hidup kami ya, hidup keluargaku. Ini adalah hasil dari maling duit rakyat, duit negara. Makanya keluarga kami sejahtera. Dari kasusnya Sandra Dewi dan suaminya yang ngerugiin negara 271 triliun. Dari kasus tersebut kita bisa banyak belajar bahwa kaya belum tentu mulia dan miskin belum tentu hina. Kaya belum tentu bahagia dan miskin belum tentu sengsara. Hidup itu sawang sinawang. Betul apa betul? Wardrobe ya, sampai nggak muat, penuh semua, nggak bisa bernapas tuh. Wow, ngeliat rumahnya, ngeliat wardrobe-nya, kolam renang dengan balkoni. Tadinya aku tuh bener-bener kagum banget loh sama si Mbak yang mandiri, yang katanya dari umur 12 tahun udah bisa nyari uang sendiri. Tapi kok ternyata penghasilannya didapat dari korupsi sih. Terus ini gimana? Tapi memang ya guys ya, aku itu ngelihat orang-orang yang sukanya flexing itu berpikir seperti ini. Ada pacuan semangat juga buat aku untuk bisa seperti mereka. Tetapi juga aku berpikir bahwa why this is like too good to be true gitu. Oh ya kamu bisa sampai sekaya itu. Oh, wow luar biasa banget gitu loh. Kerja apa? Dan ini kan bener-bener yang kayaknya tuh gila banget gitu. Kalau bukan lo emang old money gitu ya, dari turunan keluarga tajir melintir kayak royal family, kayak keluarga Royal Brunei gitu ya, atau British gitu kan, itu masuk akal. Tapi kalau background lo siapa, lo anak siapa, lo keluarga lo punya apa gitu, kayaknya kayak nggak masuk akal. Dan ternyata bener kan semua dugaan gue. Kayak pasangan juga yang akhirnya setelah Mbak ini ketangkep, ada pasangan istrinya selebriti dan suaminya ternyata ya Allah padahal mukanya polos banget, astaga Tuhan. Yang gue juga seneng banget ngeliat mereka gitu loh, ternyata nyangkut juga di kasus ini. Gila, 271 triliun guys, uang sebanyak itu. Pembelajaran buat Mamski adalah ngeliat orang flexing, gue gak akan langsung wow keren gitu atau wih gila, enggak. That's it. Yang flexing yang kelihatan sangat luar biasa belum tentu sebaik yang kelihatan. Dan orang yang biasa-biasa aja, yang mungkin uangnya juga ya seadanya ya, nggak yang terlalu flexing gimana, nggak terlalu kelihatan mewah megah sampai ngejetar gitu ya, tapi ternyata uangnya uang halal,
uangnya dimakan badan juga menjadi berkah, untuk turunannya juga menjadi berkah, membawa sehat badan kita, jiwa kita, dan bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Pelajarannya guys, ini udah kayak kasus yang dulu juga, ada pasangan suami istri juga, ternyata travel agent untuk umroh hajinya itu palsu. Aduh, dan itu juga gila flexingnya. So, oke lah. Sederhana aja deh. Baru-baru ini viral, ada seseorang yang menyimpan duit cash 76 miliar di rumahnya. Terus aku penasaran, 76 miliar itu seberapa banyak? Kita anggap duit cashnya semuanya 100 ribuan. 76 miliar dibagi 100 ribu, coret kayak gini. Jadi 760 ribu lembar. Tadi aku ukur pakai penggaris. Ini panjangnya 15 cm. Jadi kalau kita susun jadi satu baris yang panjang banget, itu 15 dikali 10 ribu, yaitu 11.400.000 cm atau 115 km. Barusan aku search, jarak Jakarta ke Bogor itu sekitar 50-60 km. Jadi kita PP Jakarta Bogor, itulah uang 76 miliar itu. Terus tadi aku baru search, kalau tebel uang kertas 100 ribuan ini 0,01 cm. 0,01 dikali 70 ribu sama dengan 76 meter. 76 meter itu 44 kali tinggi aku. Artinya kalau uang itu ditumpuk, terus disusun setinggi aku, itu ada 44 tumpukan guys. Kalau bandingin sama Monas yang tinggi 132 meter, artinya ini lebih dari setengah tinggi Monas. Wadidaw. Aku takut Tuhan ambil lagi sih. Karena kan Tuhan memberi kita segala sesuatu karena Tuhan percaya kita. Kenapa harus takut? Tuhan mau ambil semuanya. Gue bingung, tidak masuk logika saya. Sekarang kamu punya usaha warteg. Apakah kamu takut Tuhan ambil usaha warteg kamu? Kamu kerja baik-baik, jujur. Kamu sekarang tukang ojek becek. Apakah Tuhan akan ambil pekerjaan kamu dan kamu takut? Saya punya usaha restoran. Apakah saya akan takut Tuhan mengambil usaha saya? Kecuali kita-kita ini tahu melakukan pelanggaran. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan itu tidak wajar, tidak normal, maka takut diambil. Semua orang itu hidupnya santai, tidak ada rasa takut. Kalau memang jujur dan dia merasa tahu tidak merugikan siapapun. Ini statement secara psikologis yang kontradiktif ya, Ci. Orang ketakutan apa? Suami diambil, harta diambil. Apa yang diambil? Pasti harta kan? Apa? Yang lain? Pasti harta. Kalau kita mencari harta itu dengan halal, kita nggak harus takut. Tapi kalau kita mencari harta itu dengan cara yang bengis, yang kotor, dia takut diambil. Logikanya di situ. Udahlah, sekarang mendingan bersaksi aja di gereja. Ya, kenapa tidak bersaksi di gereja lagi? Masa bersaksi di gereja hanya pas kita lagi diberkati kelimpahan banyak uang? Itulah gereja-gereja Wakanda. Aneh ya. Orang bersaksi kalau aku diberkati dapat duit ya, dapat mobil, dapat rumah, dapat suami kaya. Oh, puji Tuhan. Tapi kalau lagi susah, ketangkap KPK, polisi, atau masuk penjara, atau mau di hukuman metong, nggak bersaksi lagi. Di mana kemuliaan Tuhan? Katanya kemuliaan Tuhan itu ada waktu kita lagi menderita. Ini lagi menderita, kok tidak bersaksi di gereja? Saya mau kasih satu lagu, mau menyumbang satu lagu untuk kau Cici pelajari ya. Nanti Cici bisa bersaksi dengan lagu ini. Demikian lagunya yang keren ini. Ku kan terbang tinggi bersama pesawat. Ku kan terbang tinggi dengan helikopter. Badai silih berganti, aku tetap percaya sama suami maling selamanya. Wow. Bagus kan lagunya, Ci? Itu bersaksi di gereja. Kok tidak ada lagi pendeta-pendeta mau undang Cici itu bersaksi? Lumayan loh sekarang. Undang Cici, pendetanya bisa dapat Rubicon. Bisa dapat Alphard. Bisa dapat banyak hadiah-hadiah bikisan-bikisan. Nah, saya rasa juga sekarang banyak orang ingin gugat Cici ya. Pengacara-pengacara itu pengen gugat Cici ya.
Karena pas juga Cici nanti, udah kamu diem aja lah, gue kirim apa, lu mau apa, rumah di Pik, gue kasih. Rumah di Pondok Indah, gue transfer. Itu juga kesempatan, makanya semua sekarang pengacara semua datang menggugat Cici. Karena mereka juga mau deal, begitu. Semua sekarang berkerumun, semua pejabat semua datang. Karena pengen dapat bingkisan. Ya kasih aja ini bingkisannya, inilah, ini aja. Keti ini ku akui asam sekali, aku cuci dulu, wow, pakai timah ye, sampai ambeien ye ye. Loh, iki ae lho ono dijual negara kecil seharga 10 triliun. Iki lho mek 10 triliun. 271 T kok tuku pirang negara iku. Kita cari aset negara Indonesia. Aset negara Indonesia. Bangunan Indonesia, aset-aset kita sekiranya senilai 11.000 triliun. 11.000 triliun itu kalau dibagi 271 berarti 0,5% harta dari aset-aset negara Indonesia. Ini aku berandai-andai nih, punya duit banyak nih. Aku mau beli mall aja. Daftar mall megah Indonesia yang dijual. Miliarder Indonesia beli mall mewah di Singapura. Seharga 9,5 T. Woi, sok beli mall di luar negeri, guys. Harganya cuma 9,5 triliun. Rumah Sandra Dewi. Ki pembantunya nok piro kira-kira nang kene iki? Ngresiki masak mene gedene coba. Temenan. Tapi lo katanya dia tuh diklaim apa namanya? Artis yang nggak suka pamer. Kalau nggak kasus ini nggak membuat, kita nggak tahu loh. Rumahnya segitu ya. Segitu ternyata, Mbak. Ini nek dhek wis gak bingung, Fai, misalnya kate ngadakno halal bihalal ngono ya. Catering ngono ya wis di rumah aku aja ngono wis. Temenan. Weddingnya dulu-dulure kan paling wis nang omahku ae ngono paling ya. Parkirannya luas, tenang ngono. Gratis ngono. Ojo ngono, hotel paling larang sak Surabaya paling kalah mbek omahe dhek. Paling dhek nek pengen jajan apa pentol apa cilok ngono dituku sak rombonge paling ya. Pengen mixu deh saya, kita besok bikin di sebelah rumah ya biar kamu bisa setiap hari makan mixue. Kenapa Presiden Jokowi tidak berhasil menggolkan Undang-Undang Perampasan Aset, padahal mayoritas suara di DPR itu pendukung pemerintah? Nah, kita pahami dulu, dalam sistem pembuatan undang-undang di negara kita, DPR itu mengambil peran yang jauh lebih besar daripada pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, peran pemerintah dalam proses pembentukan undang-undang itu hanya di level mengajukan, ikut membahas, dan nanti Presiden akan menandatangani undang-undang atau RUU yang sudah disahkan oleh DPR. Nah, artinya, kalau pemerintah sudah mengajukannya dan DPR tidak pernah membahasnya, maka tidak akan pernah disahkan undang-undang itu. Nah, itu yang terjadi sama Undang-Undang Perampasan Aset kita. Sudah diajukan dari lama, bahkan katanya sejak 2008 draft pertama sudah dikasihkan oleh PPATK, tapi belum pernah dibahas sampai sekarang oleh DPR. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa pemerintah tidak menerbitkan perpres, kepres gitu ya, atau peraturan pemerintah? Nah, kita tahu dulu, dalam sistem hierarki peraturan perundang-undangan di negara kita, semua peraturan yang memuat hukuman pidana, jadi yang memenjarakan orang, yang mendenda orang sampai jutaan, miliaran, itu harus melalui Badan Perwakilan Rakyat. Yaitu kalau DPR menghasilkan undang-undang, atau DPRD menghasilkan perda. Jadi pemerintah nggak boleh mengeluarkan peraturan yang memidanakan orang lain tanpa persetujuan dari DPR. Kenapa nggak pakai perpu? Perpu itu hanya untuk kegentingan memaksa. Dan begitu dia diundangkan dan DPR mau mencabut perpu itu, ya dia jadi batal lagi. Oke guys ya, ini kemudian menjadi pertanyaan bagi saya ya, kenapa DPR kita sampai dengan saat ini ya, mereka tidak atau belum mau untuk mensahkan undang-undang perampasan aset bagi para koruptor ini, atau para koruptor ini ya harus dimiskinkan ya. Ataukah jangan-jangan DPR kita ini memang berpihak kepada para koruptor, atau ya bisa jadi mereka juga lah ya sebagai aktor-aktor di balik permainan koruptor selama ini ya, atau mereka juga bagian dari pelakunya. Ini yang kita curigai ya, sampai dengan saat ini ya, Undang-Undang Perampasan Aset itu tidak pernah digolkan atau tidak pernah disahkan ya. Dan harapannya ya dengan adanya kasus korupsi
timah yang merugikan negara 271 triliun ini ya, dengan angka yang begitu banyak, semoga bisa menggugah ya, atau bisa kita kembali untuk menekan ya para anggota DPR kita untuk segera ya membuat aturan atau undang-undang yang lebih kejam lagi, lebih bengis lagi ya terhadap para aktor-aktor atau pelaku-pelaku korupsi ya. Karena akar dari ketidakadilan soal bidang pembangunan ya, pemerataan pembangunan di Indonesia, lalu negara kita ini lambat soal kemajuan dan sebagainya ya, rakyatnya masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan ya, karena kekayaan negara kita ya, semua hasil kekayaan alam ini dinikmati atau dicurangi oleh para pelaku-pelaku koruptor atau korupsi ini guys. Setelah itu sudah selayaknya dan sepantasnya mereka harus diberikan hukuman yang kejam, hukuman yang bengis ya, ditembak mati atau mohon maaf ya yang lebih ekstrim ya dipenggal kepalanya guys ya. Agar apa? Agar bisa menghilangkan tradisi korupsi ini ya, karena ini sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan turun-temurun yang entah sampai kapan habisnya. Sementara di negeri kita ini ya katanya kaya raya, tanam tongkat jadi tanaman, air kali, air sungai semuanya jadi susu ya, kaya raya negeri kita, tetapi kenapa masih banyak sekali kemiskinan di negeri ini ya. Oleh karena itu salah satunya adalah korupsi ini ya harus dilenyapkan sampai ke akar-akarnya. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan konten dari saya. Sampai jumpa lagi.